Hai sahabat Wilda Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wilda Moms channel. Langsung aja kita ke bahan dan cara membuatnya. Langkah pertama kita akan membuat karamel, yaitu bahannya ini aku gunakan 1 gelas munjung gula pasir. Ini kalau ditimbang setara dengan 200 gram ya. Gunakan api kompor sedang cenderung kecil ya, agar karamelnya ini tidak mudah gosong. Setelah gula benar-benar larut menjadi karamel seperti ini, kemudian kita masukkan 1 gelas air hangat. Masukkan airnya sedikit demi sedikit agar karamelnya mudah terlarut. Setelah karamelnya benar-benar larut dengan air, nah seperti ini, kita matikan api kompor dan kita sisihkan dahulu, biarkan hingga dingin. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur. Lalu dikocok sebentar. Setelah itu masukkan setengah gelas susu kental manis, ini setara dengan 2 bungkus, atau jika ditakar dengan sendok makan setara 5 sendok makan, atau kalau mau ditimbang setara 70 gram. Selanjutnya masukkan tepung tapioka sebanyak 1 gelas atau setara 100 gram. Dan juga masukkan 1 gelas atau 100 gram tepung terigu. Bahan selanjutnya adalah soda kue atau baking soda. Ini kita gunakan setengah sendok teh. Lalu baking powder, gunakan juga setengah sendok teh. Kemudian adonan ini kita aduk sambil dimasukkan air larutan karamel yang kita buat di awal, di mana larutan karamel ini sudah dingin ya. Aduk terus hingga semuanya tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya masukkan margarin atau butter yang sudah dilelehkan. Ini aku gunakan 50 gram atau jika ditakar dengan sendok setara 6 sendok makan ya. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu adonannya disaring agar menghasilkan tekstur yang benar-benar halus. Nah, ini adonan sudah siap kita cetak. Panaskan cetakan di atas kompor dengan api kecil. Ini aku gunakan cetakan seperti ini ya. Jika menggunakan cetakan teflon yang anti lengket juga boleh. Nah, selanjutnya ini aku oles dengan minyak agar adonan tidak lengket pada cetakan. Selanjutnya tuang adonan pada cetakan.
Kita isi atau tuang kira-kira 3/4 dari tinggi cetakan agar adonannya tidak meluber keluar. Setelah adonan terlihat berbuih dan mulai mengembang seperti ini, kita tutup cetakannya ya. Ini kita panggang dan kita biarkan hingga matang. Nah, lama pemanggangan seperti ini kurang lebih sekitar 10 menit, tergantung pengaturan api kalian ya. Nah, jika sudah tidak lengket permukaannya seperti ini sudah matang dan bisa diangkat. Tips pemanggangan agar tidak mudah gosong bagian bawahnya. Nah, usahakan api kompor gunakan yang paling kecil. Nah, jika api kalian terlalu besar, bisa kalian alasi bawah cetakan dengan seng atau bisa juga dengan alas kompor agar lebih tinggi dari api. Nah, ini aku contohkan pemanggangan dengan menggunakan alas seng atau loyang yang sudah tidak terpakai seperti ini ya. Nah, hal ini nanti bisa membuat kuenya, bagian bawah kue tidak mudah gosong. Nah, ini dia hasilnya, bolu karamel atau bolu sarang semut mini. Nah, ini kuenya kenyal dan enak banget. Nah, bagian bawah juga bagus, tidak gosong. Oke, sampai di sini dulu ya untuk resep dan video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalian mesti coba resep ini yang anti gagal dan ikuti tips dan triknya di video. Oh ya, jika mau untuk jualan, dijual satuan seperti ini, nah bisa dikemas dengan mika plastik seperti ini ya. Nah, cantik kan pengemasannya? Sebelum videonya aku tutup, kita akan coba dulu si kenyal yang lembut ini ya. Oke, thank you for watching teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.